Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, menindaklanjuti tentang pemberitahuan atau kriteria yang diberlakukan oleh Gojek. Nah, di sini saya mau mengingat lagi teman-teman ya, teman-teman untuk mendengarkan kriteria yang telah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut. A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kalau kita dengerin tadi tuh ada 2 poin ya, 2 poin A dan poin B. Artinya apa dari kedua poin ini? Artinya ada 2 mekanisme siapa saja yang bisa menerima BHR dengan ketentuan 2 poin ini. Nah, artinya seharusnya seluruh mitra itu bisa menerima BHR ya teman-teman ya, tanpa terkecuali. Nah, ini kan udah jelas ada 2 poin A dan B. Nah, poin A itu yang tadi udah dijelaskan bahwa pengemudi atau kurir online yang produktif selama 12 bulan dan berkinerja baik diberikan BHR dengan perhitungan secara proporsional sebesar 20% dari 12 bulan rata-rata per bulanannya. Nah, terus poin B-nya. Nah, bagi atau pengemudi online atau kurir online dengan kriteria di bawah poin A tadi atau poin B ini, misalkan nih yang di bawah kinerjanya kurang baik, tetap diberikan bonus hari raya sesuai sesuai kemampuan aplikator. Nah, itu kata-katanya yang saya sorot teman-teman. Nah, dari kedua kriteria ini atau kedua poin ini artinya kita itu semua itu bisa dapat BHR ya. Untuk besaran atau nominalnya kan tergantung ya berdasarkan 2 poin tadi. Artinya tentunya ini selaras nggak ini? Selaras dengan pengumuman atau notif yang di aplikasi kemarin itu yang diberlakukan oleh Gojek itu selaras nggak? Nyambung nggak kira-kira kayak gitu teman-teman ya? Dan apakah dengan notifnya Gojek yang kemarin keluar itu berarti hanya driver tertentu yang bakal dapat, yang fix dapat? Bukan semuanya, bukan seluruhnya yang dapat. Artinya di sini kita nggak semua dapat teman-teman kalau kita merujuk ke ketentuan dan kriterianya Gojek. Tapi kalau kita merujuk dari pemberitahuan dan himbauan menteri tadi, itu semuanya dapat teman-teman ya, tanpa terkecuali. Tapi dengan syarat yang tadi, dengan kriteria A dan kriteria B tadi itu, poin A dan poin B. Nah, di sini Gojek sebetulnya coba main aman teman-teman ya, main aman. Yang penting formalitas lah, yang penting dia ngeluarin lah, dia ngikutin intinya aja, yang penting ada keluar lah, dia ngasih ke driver khususnya ini, misalkan yang penerimaan bitnya bagus dengan notif yang kemarin itu. Terus Gojek berarti tidak memberikan ke semua driver, padahal jelas tadi himbauan dari menteri itu semuanya harusnya dapat teman-teman ya, tanpa terkecuali. Dengan perhitungan yang berbeda pasti dapat harusnya. Nah, di sini Gojek juga kayak menghindari pemberian semuanya bisa dapat BHR itu dengan kriteria khusus itu.
kayaknya Gojek salah paham tentang kemampuan aplikator, tapi dia ngasihnya hanya sebatas kemampuan aplikator ini. Berdasarkan kemampuan aplikator, poin kan di situ ada ya, berdasarkan kemampuan perusahaan itu yang dipakai, yang poin B malah teman-teman ya, yang di poin A itu malah nggak dipakai. Yang di poin A itu nggak usah pakai kemampuan aplikator. Artinya kalau ada kemampuan aplikator ini makainya yang poin B. Nah, maksudnya dari sini paham dulu nggak teman-teman ya? Artinya apa? Harusnya kalau Gojek menangkap himbauan itu tadi, surat edaran atau ketentuan yang disampaikan menteri tadi, harusnya sesuai kemampuan aplikator ini, berarti driver yang di bawah kinerja baik ini atau dengan penyelesaian bid di bawah yang poin A ini harusnya tetap dapat, tapi di Gojek enggak memberlakukan skema ini, kriteria yang ini, yang poin B, teman-teman ya. Jadi di sini saya tangkap ya, Gojek ini sudah melakukan pelanggaran juga, bahwa teman-teman yang udah berjuang kemarin ya, saat demo itu kayak sia-sia teman-teman ya. Sia-sia dalam artian yang demo itu kan belum tentu ya semua driver itu dengan ketentuan diberlakukan gue penerimaan bid dan penyelesaian order itu jauh dari apa kata yang tadi, poin-poin yang A dan B itu. Kan belum tentu semua yang demo kemarin yang memperjuangkan maksud tujuannya kan biar seluruh ojol ini dapat teman-teman ya, tanpa terkecuali dengan mengkotak-kotakan ini gitu teman-teman, yang punya kontribusi secara penerimaan, penyelesaian trip atau penyelesaian order. Ini berarti yang penyelesaian ordernya nggak sesuai nggak dapet dong gitu. Terus dengan pendapatan ini dia nggak dapet dong. Terus dengan kriteria performa ini nggak dapet dong. Kan itu bukan tujuannya kemarin teman-teman pada demo ya, gitu teman-teman ya. Jadi udah menyalahi aturan sebetulnya. Jadi kalau yang saya tangkep nih, Gojek ya udah asal ngasih aja, entah dapat semua atau enggak itu urusan nanti gitu kan teman-teman. Cuman di sini saya nangkapnya ada pelanggaran teman-teman ya, pelanggaran yang di poin B, bahwa dengan pengemudi dengan kinerja di bawah yang baik ini, yang poin A, di bawah poin A dengan ketentuan yang poin A yang bukan baik, berarti kinerjanya di bawah ya teman-teman ya, di bawah rata-rata. Itu nggak diberikan yang harusnya dikasih dengan kriteria tertentu, dengan proporsional sesuai dengan produktivitasnya, dengan kontribusinya. Misalkan taruhlah dalam 12 bulan ini driver ini punya kontribusi secara pendapatan meskipun secara kinerja di bawah ketentuan yang diberlakukan oleh Gojek. Jadi itu teman-teman ya. Jadi di sini saya nge-highlightnya ada sesuatu yang salah dari yang ditentukan oleh Gojek ini. Kita tahu teman-teman yang berjuang kemarin demo itu supaya kita semua ini tanpa terkecuali dengan syarat dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Gojek bisa menerima semua, pada akhirnya harus kecewa gitu teman-teman ya. Yang teman udah berharap-harap ya nggak usah besar-besar lah, yang penting dapat, kan asalnya begitu teman-teman ya. Tapi dengan keluarnya ketentuan kemarin dengan kriteria durasi online, terus dengan ketentuan kinerja, terus dengan kepatuhan, itu rasanya jadi kecewa gitu teman-teman ya. Jadi sia-sia perjuangan yang kemarin itu, bahwa kita ini ya udahlah, Gojek mah nggak bakal ngasih cuma-cuma bang, dia pasti nggak pengen menghindari ngasih bonus ini ke semua driver, pasti hanya driver tertentu, misalkan platinum atau gold minimal ya teman-teman ya. Kalau silver sih bisa juga silver dapat ya, karena dari penerimaan bid masih tergolong tinggi di atas 95%, artinya masih tinggi meskipun silver pun. Jadi level reward ini yang kemungkinan besar dapat, pasti itu dapat, apalagi platinum. Kalau platinum secara berurutan dalam 1 tahun ini jelas dia dapat ya teman-teman ya.
Jadi Gojek ini lebih menghindari teman-teman ya, lebih menghindari keluar uang banyak. Lebih menghindari keluar uang banyak, yang padahal kontribusi secara pendapatan tanpa perlu beralibi, beralasan penerimaan BIT ini diterapkan, itu kita semua yang anggaplah tukang sortir itu punya kontribusi yang nggak jauh kalah besarnya. Bahkan kalau bisa dibilang, yang saya tahu ya, yang tukang-tukang sortir dengan penerimaan BIT yang di bawah ketentuan Gojek ini pendapatnya juga nggak main-main, ya kan, nggak main-main. Sehari bisa 300, stabil 400, 500, atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi teman-teman ya. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya, ya udahlah, kita nggak usah terlalu berharap. Ya udahlah, kita kecewa cukup sampai di situ aja. Kita lanjutin, kita jalanin sebagaimana mestinya kita sebagai seorang driver, sebagai seorang mitra di naungan PT Gojek Goto ini. Udah, kita jalanin aja. Yang berlalu udahlah, biar lalu. Ujung-ujungnya nggak semua dapat, intinya itu. Oke teman-teman ya. Jadi udah, artinya teman-teman yang masih jauh dari kriteria tersebut, ya udahlah, berlapang dada aja, terima apa adanya, nikmatin aja. Tapi kalaupun nanti ya wallahu alam ya, kalau ada keajaiban ya itu berarti masih rezeki teman-teman ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, tetap semangat.